Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghum fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu mengajak mereka pada hal-hal yang terarah, mereka tidak memperhatikan. Dan kamu lihat mereka memandangmu, padahal mereka tidak peduli. Jadilah pemaaf dan suruhlah mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang tidak peduli. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketua dan Sekretaris Senat yang mulia, para dekan, para wakil dekan, para kabiru, para kabak, para kaprodi, dosen, tendik, mahasiswa, para tamu undangan, para wakil rektor yang sedang berjuang di Jakarta untuk melaksanakan tugas yang lain, semoga sukses untuk UIN Sunan Kalijaga. Kita ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Mahmud Arif. Luar biasa. Mari kita syukuri, Prof. Istri ada di sini, putra putri ada di sini. Ibu dekan sangat bergembira. Para dekan yang lain ya, Pak dekan yang dahulu, Pak Dr. Arif Sunan Al-Qudusi, Ibu Dekan Saintek, Pak Dekan Visum, Pak Dekan Adab, para hadirin sekalian, ini Pak Kabiru, Pak dan bapak-bapak ibu sekalian. Mari kita syukuri, mari berpikir positif. Saya mengenal Profesor Mahmud Arif yang ramah, telaten, rajin. Mari kita syukuri, ini pengukuhan 2022 yang pertama. Saya senang membaca judul pengukuhan, pendidikan akhlak profetik, penguatan paradigma akhlak dalam pendidikan Islam. Profesor Mahmud Arif benar-benar mewakili kita. Beliau besar dan tumbuh di lingkungan Sapen, Madhab Yogyakarta. Pendapat-pendapat beliau, kritik terhadap wacana umum dan publik, dan dukungan beliau terhadap pemahaman agama versi Madhab Sapen yang sudah lama dirintis Profesor Mukti Ali di negara timur dan Profesor Hasbi Asitiki di negara barat. Maksudnya Usuluddin dan Syariah. Tarbiyah saya kira ya fair ya, kadang mendukung Usuluddin, kadang mendukung Syariah. Tetapi kalau kita baca secara serius, naskah pidato betul-betul menggambarkan dua orang ini. Yang pertama, ini kritik keras dari Pak Mahmud Arif, saya ulang. Praktek ritualistik dan fikhiyah. Ini dikritik oleh beliau. Tidak, fikih tidak sama dengan syariah. Syariah tidak sama dengan fikih. Ini sangat Usuluddin. Pada halaman 7 misalnya. Halaman 7 di buku itu
Islam banyak disalahpahami. Keberagamaan umat Islam tidak menampilkan wajah humanis, tidak menampilkan wajah toleran dan moderat. Ini pada halaman 7. Islam sering disalahpahami karena akhlak jujur, sabar, dan adil toleran tidak didapati. Ini pada halaman 8 misalnya ya. Kritik beliau pada media sosial. Ini menjadi perhatian BPIP dan Ibu Megawati saat ini juga mengalami dan kita semua bahkan saya pernah mengalami. Media sosial dipenuhi dengan hoax, kebencian, provokasi, bullying. Wilayah sektor Sekwilda menurut bahasa beliau saya kutip ini langsung ya. Dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Itu pada halaman 8. Luar biasa. Wah, kritiknya tajam Prof. Mahmud Arif. Wah, patut kita ikuti. Prof. Mahmud Arif dengan lancar mengutip Quraish Shihab, An-Nahlawi, Al-Qardawi, Al-Qilani, Nashif, Al-Utsaimin. Inilah bedanya seorang scholar, seorang cendekiawan, dan yang lainnya. Seorang cendekiawan selalu mengutip pandangan orang lain, bukan berarti tidak tahu, justru inilah yang disebut berdiri di atas pundak raksasa. Tidak ada pendapat itu sendiri, selalu menyandarkan pada pendapat terdahulu dan melahirkan pendapat baru. Itu bisa dilihat di halaman 10. Dan kritiknya lagi kita dengar tadi, beliau ucapkan, aktivitas formal simbolik sebagai tujuan. Lupa pada maksud sejatinya. Wah, ini betul-betul menyuarakan suara Sapen, Prof. Luar biasa. Ya. Suara Sapen diwakili oleh beliau. Tepuk tangan untuk Prof. Mahmud Arif. Yang ini pernyataan yang sangat berani pada halaman 25. Meninggalkan fikih untuk persaudaraan. Wah, ini bisa viral ini, Prof. Meninggalkan fikih untuk persaudaraan. Ya. Jadi fikih tidak selama-lamanya, ya. Ada faktor lain yaitu persaudaraan. Beliau tentu saja kembali kepada dasar Erich Fromm misalnya. Membedakan antara authoritarian religion and humanitarian religion. Agama yang hanya otoritas atau kekuasaan atau agama yang persaudaraan. Luar biasa, saya senang sekali menikmati ya. Dan kemudian mengutip juga pada Konbes Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Maret 2019 tentang penggunaan kafir dan non-muslim. Sekali lagi ini penghargaan beliau pada tradisi yang ada. Dan tentu saja ini sangat UIN Sunan Kalijaga. Selalu kebinekaan pada halaman 40. Saya kutip langsung. Toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang majemuk. Baik pada level individu, level masyarakat. Sebagai sikap menerima, menghargai, dan mengapresiasi keragaman. Wah, ini sudah senada dengan UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat yang nyaman bagi semua iman, semua madhab, semua tradisi keagamaan. Oke, mari kita lihat, kita cocokkan bahwa UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Beberapa kesempatan saya ungkap bahwa pendidikan itu ada 4. 1. Etika, 2. Estetika, seni, 3. Kognitif atau pengetahuan, dan 4. Prof. Maragustam, yaitu olahraga. Dan Prof. Mahmud Arif menekankan pada aspek pertama, etika atau moral atau akhlak. Ingat, 2500 tahun yang lalu, etika sudah dibahas dalam kitab Republik maupun kitab Timus dan kitab-kitab yang lain. 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sebagai model akhlak yang sempurna. 2000 tahun yang lalu ada seorang kaisar bernama Marcus Aurelius juga disebut sebagai raja yang filosof, contoh yang sempurna.
Para filosof Muslim membahas mulai dari Al-Kindi sampai As-Suhrawardi yang mengkombinasi dua hal. Satu kitab suci, dua filsafat Yunani dan Latin. Kalau kita ngikuti ngaji Ihya Gus Ulil, ya, Al-Ghazali sebagai salah satu tokohnya juga sama. Menekankan pentingnya akhlak. Perlu diketahui bahwa akhlak atau etika itu berkembang. Etika saat ini tidak sama dengan 1.500 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, atau 2.500 tahun yang lalu. Zaman dulu 1.500 tahun yang lalu atau bahkan 500 tahun yang lalu tidak ada kata toleransi, tidak ada kata hak asasi manusia, tidak ada kata gender, tidak ada kata lingkungan. Semua itu adalah temuan pasca Perang Dunia II. Tetapi para cendekiawan mengajak kita menemukan kata-kata baru itu di dalam kitab suci dengan menafsirkan ulang. Jadi etika juga sama dengan ilmu pengetahuan, berkembang dan semoga membaik. Misalnya para khalifah, para raja, para penguasa atau dalam bahasa Yunaninya hegemon atau para penguasa dengan mudah membunuh oposisi tanpa hukum. Saat ini tidak bisa. Ya, Rusia menyerang Ukraina sudah menjadi kritik dunia. Ya, tidak bisa menyerang negara yang berdaulat. Akhlak era Android tidak sama dengan era 1.500 tahun yang lalu. Maka akhlak harus digali terus, harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Akhlak harus diperbaharui. Akhlak lama harus ditafsir ulang. Akhlak perlu ditemukan dan dirumuskan ulang. Dan ini akan dilakukan oleh Profesor Mahmud Arif. Luar biasa. Tugas yang sangat mulia. Misalnya demokrasi, itu sudah ada. 2.500 tahun yang lalu sudah ada itu, demokrasi. Dan etika juga lebih tua lagi. Tetapi praktek demokrasi modern saat ini dengan pemilu itu tidak ada zaman dulu. Ya, itu adalah temuan manusia modern. Adil juga sama. Di Majapahit, di Baghdad, di Sriwijaya juga ada adil. Tetapi praktek keadilan sekarang berbeda. Maka kita memerlukan orang seperti Profesor Mahmud Arif lebih banyak lagi memperbaharui etika, memperbaharui akhlak, dan memperbaharui cara kita hidup antara satu dengan yang lainnya. Profesor Mahmud Arif dalam pidatonya menekankan pentingnya hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia sekarang ini jauh lebih kompleks. Zaman sudah global, saat ini ekonomi liberal, ya, tidak sama dengan 1.000 tahun yang lalu, 1.500 tahun yang lalu, 2.500 tahun yang lalu, di Athena, Atlanta, Makkah, Madinah, Baghdad, Damaskus. Maka hubungan antar manusia perlu didefinisikan ulang. Banyak tema baru dalam jangka 50 tahun terakhir muncul. Nah, ini perlu cara bijak lagi untuk merumuskan etika manusia yang baru. Bagi kita, bagi saya terutama, ada 3 isu yang harus dirumuskan kembali etika manusia. Hubungan manusia dengan manusia yang sudah dibahas oleh Prof. Mahmud Arif. Yang kedua, hubungan manusia dengan makhluk lain, tanaman dan binatang. Ini PR kita semua, bagaimana relasinya. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam raya. Ini perlu juga didefinisikan ulang. Tentu dasar-dasar kitab suci itu sudah ada, para pendahulu kita, para ulama, para cendekiawan, para filosof, orang bijak, para sufi sudah membicarakan. Tetapi tidak ada nebula, tidak ada exoplanet, tidak ada Hubble Space, tidak ada James Watt, tidak ada rekayasa genetika, tidak ada Big Bang, tidak ada galaksi, tidak ada alien.
Berapa jumlah planet dulu juga belum diketahui. Sistem tata surya juga belum diketahui. Saat ini penuh dengan klaster galaksi. Isu lingkungan, berubahnya udara, temperatur yang memanas terus, mencairnya es di kutub, hilangnya banyak spesies binatang dan tanaman. Semua membutuhkan formulasi baru, ijtihad baru, dan pemikiran baru. UIN Sunan Kalijaga insya Allah berada di garda depan. Selamat Profesor Mahmud Arif. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma zaghannaka minasyaitan nasghun wasta'id billah innahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.